Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, keluarga dimanapun berada pagi hari ini. Bersyukur kita atas kasih setia Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kita akan hidup di dalam kekuatan dan kemenangan demi kemenangan. Saya hari ini memberikan renungan firman Tuhan bagi kita sebelum kita lebih jauh beraktivitas sepanjang hari ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian firman Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dibenarkan oleh karena doa, itu yang menjadi tema renungan kita pagi hari ini. Dibenarkan karena doa. Saudaraku, di dalam pasal yang ke-18 ini, dalam ayat yang pertama Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus memberikan suatu perumpamaan bagaimana seorang ibu, seorang janda dan datang kepada seorang hakim yang lalim, hakim yang jahat untuk menolongnya, untuk membela di dalam perkaranya. Dan dia berulang-ulang datang menemui hakim itu. Sekalipun begitu lama dia harus berjuang karena hakim yang lalim itu mengabaikannya. Tetapi pada akhirnya firman Allah katakan, saya akan baca dalam ayat keempat di pasal yang ke-18. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, tetapi karena seorang janda terus menerus datang memohon pembelaan daripada hakim itu, akhirnya hakim itu membela perkaranya, membenarkan dia. Seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang jahat yang tidak takut akan Tuhan, hatinya juga tergerak karena ketekunan dari seorang janda supaya dia dibenarkan di dalam perkaranya. Yesus berkata dalam kebenaran firman Tuhan di sini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ternyata kalau kita membaca firman Tuhan di sini, apa yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini, bahwa doa itu menjadikan kita hidup dibenarkan oleh Tuhan. Firman Allah katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk menjawab doa orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi Tuhan punya waktu supaya melalui doa itu, doa yang kita lakukan terus menerus, tidak jemu-jemu, justru doa itu membawa kita kepada hidup yang dibenarkan. Firman Allah katakan bahwa semua manusia tidak ada yang benar, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi kita dibenarkan oleh karena iman. Jadi doa itu membawa kita kepada hidup yang dibenarkan kalau kita melakukannya dengan penuh kesetiaan. Jadi bicara tentang doa bukan hanya berbicara apa yang kita perlukan dalam kebutuhan kita, keperluan kita, tetapi yang terutama bagaimana kita dilayakkan oleh Tuhan dengan dibenarkan dari segala perkara-perkara hidup kita yang tidak benar. Karena doa orang benarlah yang Tuhan dengar. Itu sebabnya
Doa itu juga membawa kita untuk hidup dibenarkan. Tak kala kita sudah dibenarkan, maka kita akan menerima jawaban dari setiap doa-doa permohonan yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Jadi firman Allah katakan demikian. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah menunda-nunda, mengulur-ulur waktu untuk menolong orang-orang yang datang kepadanya. Sekalipun kita mungkin orang-orang yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tetapi saat kita datang berseru kepada Tuhan, justru disitulah kita dibenarkan dari setiap kesalahan, setiap pelanggaran, setiap dosa kita. Sehingga saat kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi dibenarkan oleh karena iman kita yang kita tunjukkan dengan ketekunan, kesungguhan, tidak jemu-jemu menghampiri Tuhan. Maka kita diperkenankan Tuhan. Sehingga saat kita dibenarkan, maka doa kita menjadi doa yang berkuasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan tidak pernah menolak anak-anaknya yang datang dengan tekun berseru kepadanya. Terlebih kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran akan firman Tuhan. Tetapi justru tak kala kita datang menghampiri Tuhan, kita dibenarkan dari segala perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala pelanggaran-pelanggaran kita akan firman Allah. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah menunda. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Tuhan punya waktu bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi yang Tuhan mau lihat, apakah kita tekun untuk datang di hadapannya. Untuk datang memohon pertolongan dan belas kasihannya. Dan saat kita datang kepada Tuhan, justru doa itu menjadikan hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi firman Allah katakan di sini, ayat ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada banyak orang yang gagal memiliki iman, sehingga dia tidak mampu untuk tekun menghampiri Tuhan. Imannya tergoncang, dia tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tapi Tuhan katakan, Tuhan yang mau Tuhan lihat kesetiaan kita. Sehingga saat kita dibenarkan, apakah benar-benar ada iman di dalam hidup kita. Apakah kita benar percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa umat-umatnya yang berharap kepadanya. Apakah kita tunjukkan dengan ketekunan kita di hadapan Tuhan. Saat kita dibenarkan, Tuhan mau melihat apakah masih ada iman di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang datang menghampirinya. Itu sebabnya pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, mari kita terus setia untuk menghampiri Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Karena doa itu menjadikan hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Doa itu membuat kita dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-berkat, jawaban dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur dan menunda waktu. Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau perbuat dan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan datang, Tuhan hadir untuk menjawab, memberikan pertolongan itu, apakah iman ada dalam hidup kita? Akan janji, akan pegangan kita, akan kebenaran firman itu dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah menerima renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mengajarkan kepada kami supaya kami tidak jemu-jemu Tuhan.
untuk datang menghampiri Tuhan. Karena doa itu menjadikan kami hidup dibenarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menunda, mengulur waktu untuk menolong kami. Tapi yang Tuhan mau lihat bagaimana kami tetap tekun dan setia menghampiri Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan yang terbaik dalam hidup kami. Tapi yang Tuhan mau dengan ketekunan kami supaya hidup kami dibenarkan dari segala kekurangan dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, pagi hari hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu yang menguduskan dan membersihkan, membenarkan kami. Hamba berdoa tumpah Allah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat anugerah, berkat rahmat Tuhan, berkat keselamatan, berkat damai sejahtera, sukacita, berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah bagi seluruh kehidupan umat-umat-Mu yang sudah menerima renungan firman Allah bagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Bagi-Mu segala puji hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.